Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa-siswi Min 3 Tangerang Selatan kelas 5? Jumpa lagi dengan saya Pak Ilham. Hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang kalimat thayyibah tarjih. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat thayyibah tarjih yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anakku semuanya, pada awal tahun 2021 negara kita banyak dilanda bencana alam. Di antara musibah-musibah yang terjadi di negeri ini adalah gempa di Sulawesi, banjir di Kalimantan Selatan, tanah longsor di Sumedang, dan masih banyak musibah-musibah lainnya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Beberapa hari yang lalu, Gunung Semeru mengalami erupsi sehingga terdapat guguran lava di antara gunung tersebut. Kemudian selanjutnya musibah banjir di Kalimantan. Musibah ini banyak menelan korban jiwa sehingga mengakibatkan banyak warga yang mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Kemudian musibah yang selanjutnya adalah tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat. Musibah ini mengakibatkan banyak rumah yang tertimpa tanah longsor dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Kemudian selanjutnya adalah gempa bumi di Sulawesi. Gempa ini mengakibatkan banyak bangunan-bangunan yang roboh dan juga banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Di antara mereka hidup dan tinggal di pengungsian sampai keadaan benar-benar membaik. Dan yang terakhir adalah musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dapat diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor kesalahan manusia dan yang kedua adalah faktor cuaca. Dari gambar yang kita amati tadi, maka ada beberapa waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Di antaranya adalah yang pertama, ketika kita menerima musibah. Yang kedua, ketika mendengar kabar berita duka cita. Ketika terjadi kecelakaan, keempat terjadi bencana alam, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar dari segala musibah. Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro, yang artinya menahan dan menghalangi. Musibah adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Musibah mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan kembali kepadanya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban atau musibah kepada hambanya di luar kemampuan seorang hamba itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujian yang diberikan akan semakin berat. Salah satu contoh kisah kesabaran pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah dengan hilangnya harta, anak-anak kesayangannya wafat, ditambah lagi penyakit gatal pada seluruh tubuhnya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan ikhlas. Setiap orang berbeda dalam cara menyikapi musibah, tergantung kualitas keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman, musibah dihadapi dengan sabar serta ikhlas dan yakin bahwa segala musibah pasti ada hikmahnya, walaupun musibah tersebut terasa berat. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, peristiwa yang menimpanya adalah sebuah kesengsaraan dan mendatangkan penderitaan. Ada 3 macam musibah yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, musibah sebagai cobaan atau ujian. Yang kedua, musibah sebagai teguran. Dan yang ketiga, musibah sebagai azab atau siksa. Sebagai orang yang beriman, apabila mendapat musibah, maka seharusnya kita dapat mawas diri atau waspada. Musibah yang sedang dialami
jangan dijadikan alasan untuk mengendurkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Justru ketika ditimpa musibah, kita harus meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarjiyah adalah: yang pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, mendapat keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah. Dan yang keempat, mendapat rahmat dari Allah. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah. Yang keenam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Begitulah anak-anakku semuanya, hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah tarjiyah. Demikian penjelasan tentang kalimat thayyibah tarjiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu, bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.